Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalian pasti tahu kan, belakangan ini ada satu debat politik yang lagi viral banget dan lumayan panas. Nah hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan perdebatan itu. Kita bakal bedah dua cara pandang yang saling bertabrakan ini secara objektif, murni dari sumber materinya, buat ngelihat sebenarnya kemana sih arah pemerintahan kita melangkah? Oke, ada satu pertanyaan super fundamental yang jadi akar dari seluruh benturan ideologi ini. Pertanyaannya gini, apa sih yang sebenarnya lebih penting dalam politik? Bukti hukum yang konkret atau kebenaran filosofis? Pertanyaan inilah yang bikin dua kubu di analisis kita kali ini benar-benar terbelah dua. Kita masuk ke bagian pertama, konflik inti. Jadi gini, di satu sisi kita punya kubu pragmatisme hukum. Kubu ini pokoknya menuntut kita untuk terus melangkah maju pakai kerangka hukum yang ketat dan fokus ada sama ancaman ekonomi global. Tapi di sisi lain, ada kubu kritik filosofis yang justru ngotot buat ngulik akar kontroversi yang ada. Mereka ngebahas kecemasan publik yang terpendam dan jujur aja mempertanyakan kualitas kabinet. Kelihatan banget kan, ini tuh dua cara berpikir yang benar-benar bertolak belakang. Lanjut ke bagian kedua, fokus pada masa depan. Buat kalian yang ngikutin isu ini, kubu pragmatis tuh suka banget pakai dua pepatah Latin ini buat nguatin argumen mereka. Pertama, salus populis suprema lex esto, keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Terus yang kedua, vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Poin mereka tuh simpel banget. Keputusan presiden itu mencerminkan kehendak rakyat. Jadi ya, semua pihak harus dukung dong demi persatuan nasional, biar bangsa kita nggak terus terpuruk. Terus kenapa sih persatuan ini kerasa mendesak banget? Coba perhatiin angka ini, 32%. Ngeri nggak sih? Angka ini merujuk ke potensi ancaman tarif impor Amerika. Menurut sisi pragmatis, ancaman ekonomi global itu udah benar-benar di depan mata kita. Buat mereka, kita udah nggak punya waktu lagi buat ngurusin kebisingan politik domestik yang mereka anggap cuma omong kosong doang. Dan kalau ngomongin landasan, pegangan utama mereka itu pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Logika mereka gini, tanpa bukti hukum yang kuat di pengadilan, seperti dokumen fisik atau saksi langsung, semua tuduhan itu ujung-ujungnya cuma spekulasi liar. Pesan mereka tegas banget, kalau ada masalah, laporkan aja ke pihak berwenang, gak usah cuma berasumsi buruk di ruang publik. Sekarang kita bahas bagian ketiga, kritik filosofis. Nah, kubu filosofis jelas gak mau kalah. Mereka ngelawan pakai konsep dialektika tuan dan budak dari Hegel. Konsep ini intinya bilang kalau tuan dan budak itu sebenarnya saling bergantung satu sama lain dan setara. Kalau ditarik ke politik, pemerintah dan rakyat itu saling butuh. Argumen ini sengaja banget dipakai buat ngegeser perdebatan dari pasal hukum yang kaku. Jadi semacam pengingat kalau penguasa itu sama sekali nggak bisa mengabaikan suara rakyatnya, gitu aja. Buat mengkritik struktur pemerintahan yang sekarang, kubu filosofis ini pakai kerangka 3 pilar yang menarik banget. Pertama, seorang pemimpin itu wajib punya visi. Kedua, visi itu harus ditopang sama kualitas kabinetnya. Baru deh, setelah dua hal ini terpenuhi semua, pemerintahan itu bisa mencapai kecepatan bertindak yang inovatif. Bicara soal visi, pemimpin dunia itu biasanya mencetak visi mereka jadi buku. Ada Bill Clinton dengan Putting People First, Barack Obama dengan The Audacity of Hope, Joko Widodo dengan Revolusi Mental, sampai Prabowo Subianto dengan Paradoks Indonesia. Dari sini, sisi filosofis melempar satu pertanyaan yang cukup tajam. Kalau visinya udah jelas tertulis, apakah kabinet yang sekarang ini benar-benar murni punya kualitas buat mengeksekusinya? Atau jangan-jangan kabinet ini nggak punya kualitas karena cuma hasil dari transaksi politik? Masuk ke bagian keempat, kebuntuan Fufufafa. Siapa Fufufafa? Tunjukkan buktinya. Nah, ini dia nih tantangan pamungkas dari kubu pragmatis. Mereka benar-benar menekan kubu lawan buat nyebutin nama secara hukum, lengkap beserta datanya. Kalau nggak bisa, mereka minta obrolan tentang isu yang dianggap nggak jelas ini di-stop sama sekali. Tapi bisa ditebak, sisi filosofis nolak tunduk sama tuntutan hukum itu. Mereka malah membalas pakai sarkasme yang cukup nyelekit. Kata mereka, publik itu sebenarnya udah pada tahu kok, cuma ya banyak yang pura-pura tahu, alias pura-pura tahu. Buat mereka, kebenaran di mata publik itu nggak melulu butuh stempel resmi dari pengadilan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pencarian keadilan. Sebagai penutup perdebatan yang panas ini, sang moderator mengutip kata-kata dari Bapak Republik kita, Tan Malaka. Perjuangan menghadirkan keadilan adalah jalan panjang meraih kemerdekaan, ketidakadilan adalah musuh bersama yang harus dilawan. Sentimen ini sukses banget menarik kedua kubu balik ke satu titik netral. Karena pada akhirnya, dengan cara mereka masing-masing, dua-duanya sebenarnya lagi sama-sama bergulat nyari keadilan buat Republik ini. Sekarang bolanya ada di tangan kalian nih. Menurut kalian, pendekatan mana sih yang paling pas buat melayani masa depan bangsa kita?
Apa kita harus mengesampingkan kontroversi demi kesatuan yang pragmatis buat ngadepin ancaman global? Atau justru kita harus membedah masa lalu secara radikal buat menuntut kejelasan filosofis yang mutlak? Coba direnungkan ini, karena pilihan-pilihan inilah yang bakal ngebentuk arah pemerintahan kita ke depannya. Jadi, kalian bakal milih jalan yang mana nih? Teruslah bertanya dan pastinya teruslah mencari tahu.